Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Tangan Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Di tahun 2020 Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan biarlah tangan Tuhan terus menolong kehidupan kita di tahun yang akan kita jalani. Mari kita mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah pada hari ini. Kita akan sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang baik, sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menolong kehidupan kami semua. Engkau sudah menuntun hidup kami selama tahun 2020. Dan biarlah Tuhan memasuki tahun yang baru ini, kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan menolong kehidupan kami, Engkau yang akan menuntun hidup kami, dan Engkau yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami menyerahkan ibadah ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya kami mengucap syukur buat segalanya. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada saat ini, itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dia Allah Ebenezer yang selalu menolong kehidupan kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita semua. Oh haleluya, Engkau hadir Tuhan. Kami mau mengawali tahun ini bersama dengan Engkau. Yes, haleluya. Amin. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janji-Nya
yang kami tinggikan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami boleh menerima kekuatan yang baru, boleh menerima berkat yang baru daripada-Mu saja. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi bukan bersorak segenap hati dan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Tuhan. Kami siap bersukacita di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Allah dan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Seringkali membuat kita sangat terpesona buat segala perbuatannya yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatannya hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan, bilur Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita. Apa yang sedang kita rasakan saat ini, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang keadaan sakit. Percaya, bilur Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Kuasa Tuhan akan memulihkan hidupmu. Percaya dan yakini, Allah yang telah mati untuk kita semua, Dia Allah yang mengerjakan semuanya itu untuk kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sangat percaya karena kami memiliki Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu, bilur-Mu memulihkan dan menyembuhkan kami semua. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesus selamat bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang
sudah mati untuk kami semua. Melalui pengorbananmu di atas kayu salib, kuasa-Mu memulihkan kehidupan kami. Bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kami percaya, kami mengimani bahwa Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Kau akan urapi setiap kami semua, agar kami boleh duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia di dalam memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang daripada-Mu Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ibadah online lagi karena Surabaya sudah zona merah, dan kita berusaha untuk menjaga supaya kita masing-masing dengan penuh hikmat Tuhan kita beribadah di rumah. Kita berdoa supaya negeri kita Indonesia dan kota kita Surabaya cepat dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang mengatasi krisis di dalam hidup. Ada banyak krisis-krisis yang kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus kadang-kala mengizinkan kita tiba pada satu titik di mana pada titik itu kita mencari jawaban. Tapi jawaban dari firman Tuhan tidak bisa kita temukan sama sekali. Ayat-ayat Alkitab tidak menguasai kita, tetapi perasaan, emosi itu yang mengendalikan hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi namanya Dene Chao. Pada awal-awal dia masih baru bertobat, kira-kira 3 tahun. Dia baru percaya Yesus, dia baru bertobat, dia baru jadi orang Kristen. Bibinya masuk rumah sakit. Sebagai anak Tuhan yang masih baru, dia punya iman, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja untuk bibiku supaya boleh Tuhan jamah. Doanya didengar Tuhan. Dan bibinya keluar dari rumah sakit. Wah, Dena sebagai anak Tuhan yang baru, dia sungguh bersuka cita, luar biasa. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah jawab doanya. Tapi 2 hari kemudian Tuhan memanggil pulang bibinya. Dena sebagai anak Tuhan yang baru bertobat percaya Yesus, dia terpukul sekali. Dia sekarang berada dalam persimpangan kehidupannya. Dia sedang menghadapi krisis dalam kehidupannya. Dia sedang memikirkan, apakah saya harus meninggalkan Tuhan Yesus atau tidak. Jujur saja, saudara dan saya, kita semuanya pernah menghadapi krisis. Krisis dalam hidup. Tidak peduli saudara orang Kristen, tidak peduli saudara bukan orang percaya. Kadang-kadang dalam satu hidup kita sampai pada keputusan, tiba pada satu kejadian dalam hidup kita yang itu akhirnya mengubah hidup kita selamanya. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Ya, kalau ditanya apa sih itu krisis? Krisis itu seperti ada suatu momen, satu peristiwa yang krusial, yang sangat penting, yang menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Macam-macam krisis. Mungkin saudara sedang bisnis ya, lalu bisnis itu rugi, saudara kehilangan semuanya, atau orang menghadapi bencana dalam kehidupannya. Atau saudara kehilangan orang yang kita cintai. Dan kita tahu, gereja kita berduka karena penasehat kita Bapak Yones Tarmen dipanggil Tuhan. Atau saudara dalam krisis ketika rumah tangga saudara sudah pada satu titik di mana kita memutuskan bercerai. Kita sudah menyerah. Kita akan mengakhiri hidup ini. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana bisa mengatasi krisis
dari Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 58, tapi beberapa ayat saja yang kita baca. Dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita belajar mengatasi krisis dengan cara Tuhan Yesus. Yang pertama, hargai emosi kesedihan kita. Belajarlah, ingat ya, yang pertama, belajarlah untuk menghargai emosi kesedihan kita. Ayat 36 sampai 38, ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bagian yang pertama, bagaimana mengatasi krisis hidup kita, hargai, jangan mengabaikan emosi kesedihan itu. Ingat ya, saya melihat seperti ini. Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah sejati, manusia sejati pasti ya. Sisi kemanusiaannya dia punya sisi emosi. Nas yang kita baca baru saja, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia minta didoakan, dia minta ditemanin. Kalau kita memikirkan hal yang seperti ini, oh Tuhan Yesus dalam sisi kemanusiaannya, dia tidak menutup-nutupi itu. Kenapa? Dan itu yang menolong kita. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang mengalami pencobaan yang apa yang kita alami. Jadi kalau secara emosi, secara manusia, emosi manusia kita, kalau kita sedih, marah, takut, mau mati, malu, itu sesuatu yang wajar. Saya berusaha mengingatkan saudara, apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Dia diutus Bapa untuk menebus dosa manusia. Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Bapa surgawi. Dia Allah sejati, manusia sejati, dia pikul segala dosa kita, pikul segala rasa malu kita, memikul segala kesalahan kita di kayu salib. Nah ingat, kematian Tuhan Yesus bukan martir ya. Dia kematiannya menggantikan kita. Dia rela memberikan hidupnya menggantikan kita, mengganti posisi kita sebagai orang berdosa. Yesus tanpa dosa, menggantikan posisi kita orang berdosa di hadapan Bapa. Dan itu yang menyebabkan Bapa berpaling ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bicara soal emosi ketika menghadapi kesedihan. Saya waktu kecil masih ingat, seringkali orang berkata, anak laki gak boleh nangis. Anak laki pantang menangis. Pepatah Cina kuno mengatakan, pria hanya menumpahkan darah, pria bukan menumpahkan air mata. Kedengarannya sih maco, jantan, tapi itu gak sehat. Lebih baik seorang pria menumpahkan air mata daripada menumpahkan darah. Saya balik lagi ya, krisis yang kita alami dalam kehidupan kita ini masih ditata emosinya. Saya masih ingat ketika 12 tahun yang lalu, ketika sakit stroke, ada yang berkata, wah ini pendeta kena stroke ini karena pasti karena hukuman Tuhan. Saya merasa, apakah seperti itu yang saya pikirkan? Tapi Allah menghibur. Siapapun bisa kena sakit stroke. Stroke itu bukan satu kutukan. Semua orang pasti bisa kena.
Pada saat kita sedang mengalami krisis berurusan dengan kesedihan, ketakutan, kemarahan, rasa malu, kecemasan. Ingat ya, yang pertama, belajarlah untuk menghargai. Kita orang luar berusaha untuk menghargai perasaan mereka. Kalau saudara mengalami, jangan mengabaikan. Karena ingat ya, Allah menciptakan kita dengan tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu menolong kita untuk bisa melihat kenapa kita menangis, kenapa kita bersedih. Yesus saja menerangkan kepada kita, dia menghormati. Tapi ingat, jangan berkelanjutan. Karena Alkitab mengajarkan ketika misalnya ada orang mati, boleh berduka, tapi jangan berduka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ambil keputusan dalam hidupmu, apa? Minta alternatif. Jangan berhenti dalam kesedihan, tapi minta apa kehendak Tuhan. Ayat yang ke-39 sampai 44 itu yang kedua, minta alternatif kehendak Tuhan. Ayo kita baca ya. Matius 26 ayat 39 sampai 44. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Bagian yang kedua, ingat ya, selain kita yang pertama menghargai emosi itu wajar. Tapi yang kedua, minta kehendak Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Nah, dalam bagian ini Yesus berkata, Bapa, sekiranya cawan ini mungkin lalu daripadaku. Itu maksudnya cawan salib, cawan penderitaan. Sisi kemanusiaan kita tidak mau menderita, betul. Dan Yesus minta alternatif. Tapi dia berkata dalam bagian yang terakhir, saya suka. Biar kehendakmu. 3 kali dia ulangin. 3 kali dia ulangin. Biar kehendakmu yang jadi. Kadang-kadang ada satu cawan yang sedang kita hadapi sekarang. Mungkin rasa duka. Kita tanya sama Bapak. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini lalu. Tapi kehendakmu yang jadi. Allah gak senang, jujur. Kita gagal, kita terluka. Tapi kadang-kadang dia membiarkan kita melewati cawan penderitaan itu. Ada seorang hamba Tuhan yang berdoa seperti ini. Tuhan, tolong supaya Tuhan memulihkan umat-Mu. Hubungan yang rusak, pernikahan yang rusak, air mata yang tercurah, sembuhkan penyakitnya Tuhan. Pulihkan hubungan pernikahan yang rusak ini. Jamah penyakit. Tapi saya suka bagian terakhir, hamba Tuhan ini berkata, tapi kalau engkau menginginkan itu terjadi, kami melaluinya, dan melalui penderitaan itu, kami dipulihkan, kami berguna, kami jadi berkat. Biar kehendak-Mu yang jadi. Saya mengingat ketika 12 tahun lalu saya sakit stroke. Saya pasti gak mau kalau itu terjadi. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya, ternyata ada banyak hal yang Tuhan izinkan, perjuangan saya, apa yang saya alamin,
itu jadi berkat buat banyak orang. Ada orang-orang yang sakit kanker stadium akhir. Tapi jangan lupa, saudara bisa berdoa juga kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Engkau menghadapi pernikahan yang sulit masa-masa ini. Engkau suami istri ribut terus. Atau mungkin engkau melihat suamimu jauh dari Tuhan. Atau engkau melihat istrimu sedang lari dengan laki-laki lain. Dan engkau berdoa minta pemulihan Tuhan. Boleh, itu harus. Tapi jangan lupa, jangan menolak kehendak Tuhan. Ada banyak masalah, ada banyak penderitaan. Ingat ya, kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari krisis hidup ini? Ya, yang kita pelajari dari Yesus. Yang ketiga, kenali siapa diri kita. Kita baca ya ayat yang ke-45 ayat selanjutnya. Matius 26 ayat yang ke-45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yesus mengenali dirinya dengan satu julukan, anak manusia. Saudara tahu kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia? Itu penggenapan dalam Daniel pasal 7. Ayo kita lihat ya, Yesus itu mengenali siapa dia. Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah dengan awan dari langit, dari surga, seperti seorang seperti anak manusia. Nah, ini muncul anak kata manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, Bapa di sorga, dan ia anak manusia itu dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia itu, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan anak manusia itu ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesus mengenali dirinya bahwa dia adalah anak manusia. Nah, ini yang menolong kita untuk menghadapi krisis. Yesus menghadapi krisis. Sekiranya mungkin Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Kita pasti sama. Kita nggak mau terjadi krisis dalam kehidupan kita. Tapi bagian yang ketiga, ketika kita belajar menghadapi krisis, kita belajar dari Yesus. Yesus tahu siapa dia, siapa dirinya. Siapa dirinya itu yang menentukan tujuannya, nilainya, maknanya, dan masa depan. Ketika dia harus melalui cawan penderitaan, lawan salib, gelar anak manusia itu dengan cara menderita, mati, sengsara, disalib bagi kita. Dia menyelamatkan semua manusia dan segala bangsa, suku dan bahasa diberikan kepada Yesus. Dia memegang, dia memerintah di masa depan. Penderitaan yang dialami dia bisa tanggung karena dia tahu siapa dirinya. Poin sederhana seperti ini. Yang ketiga, ketika kita menghadapi krisis, sadari siapa kita. Itu yang memungkinkan kita bisa menghadapi. Contoh ya sederhana ya. Seperti ini, misalnya gini. Kalau saudara seorang suami, kadang-kadang kita berpikir bahwa waktu pertama kali menikah, ingat ya, laki-laki bujangan
istri bujangan. Lalu mereka menikah dan jadi suami istri. Lalu masalahnya adalah suami istri itu punya anak sekarang. Dan masalahnya dulu terbiasa hidup sendiri, dulu hidup egois, dulu hidup untuk dirinya sendiri, sekarang punya bayi. Mulai meributkan siapa yang menjaga bayi. Wah, kurang tidur. Dulu tidak ada bayi tidak masalah. Sekarang ada bayi, kurang tidur adalah suatu krisis. Siapa yang bertugas, siapa pegang. Duit juga habis. Dulu duit untuk diri sendiri, sekarang duit untuk bersama. Istri kerja, suami kerja. Tapi duit bukan milik sendiri lagi, duit milik bersama. Kalau nggak siapa dirinya, siapa saya? Kita tiba pada satu krisis. Saya dulu orang single, bujangan. Tapi sekarang saya jadi suami, saya jadi papa, saya jadi mama. Saya bukan milik saya sendiri. Waktu saya bukan milik saya sendiri. Kalau nggak tahu ini, prinsip ini, krisis dalam pertanggaran rumah tangga itu seperti itu. Sama seperti orang tua. Orang tua ngerecokin, ngeriwui sama anaknya. Anaknya itu sudah menikah. Biarkan dia mengatur dirinya sendiri. Dulu dia anakmu, sampai sekarang memang dia anakmu, tapi dia sekarang bukan otoritasmu. Bagi dunia, ini krisis tidak bisa ditanganin. Tapi bagi orang percaya, krisis itu yang membentuk kehidupan saudara dan saya. Krisis yang kita alami sebagai anak Tuhan, yang orang yang percaya. Ayo kita lihat ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya ulangi lagi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Siapa kita? Kita milik Allah. Kita milik Kristus. Itu sebabnya kenapa kita bukan bagian dari dunia ini dan dunia menganiaya kita. Dan satu-satunya alasan kenapa kita menderita, karena kita anak Allah. Karena dosa menguasai kita. Sadari siapa diri kita. Kita ini milik Allah. Kalau milik Allah berarti kita tidak berkuasa atas diri kita. Siapa yang berdaulat? Allah. Jadi ketika kita menderita, Allah itu berdaulat. Kita menjalani hidup ini. Ketika kita diizinkan menderita untuk kemuliaan di sorga. Saat menghadapi krisis, Yesus mengingatkan kita, siapa kamu? Harus punya pikiran yang sama dengan Kristus. Yang keempat, Matius 26 ayat 45 sampai 46 yang terakhir. Kenali batas umur kita. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saya ulangi 45 ya. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Pahami ya? Yesus mengajari sebelumnya, aku akan mati diserahkan ke tangan orang berdosa. Anak Manusia akan menderita sengsara. Dalam Injil Yohanes diungkapkan berkali-kali. Kalau tidak salah 5 kali. Tapi murid-murid tidak paham.
Dan sekarang ini ayat yang kita baca, Yesus berkata, ini saatnya sekarang. Ini batas waktunya. Tapi murid-murid masih belum coba mengerti. Baru sesudah Yesus bangkit, semuanya terbuka. Bisa mengerti? Ketika semuanya sudah selesai, tiba pada kesempurnaan, tiba pada titik kemenangan, baru mata kita terbuka. Itu memang waktunya Tuhan. Menyedihkan sekali kalau orang Kristen tidak bisa memahami tentang batasan itu. Pengkhotbah membicarakan batasan kita. Bagaimana menyikapi saat kita tidak tahu kapan sih waktunya Tuhan. Banyak waktu. Ayo kita lihat ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kita baca versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Bahasa Indonesia masa kini. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Allah menentukan waktu untuk melahirkan dan waktu untuk meninggal. Dokter hanya bisa memperkirakan kapan anak itu lahir. Tapi tidak bisa bicara kapan tepatnya. Tanggal berapa, jam berapa, detik berapa. Kecuali karena paksaan. Operasi sesar. Tidak ada manusia yang tahu kapan dia meninggal. Dia ambil Tuhan. Orang sakit divonis, dokter berkata umurnya nggak sampai 2 bulan. Ternyata sampai 10 tahun dia masih hidup. Ada juga dokter berkata, oh kira-kira dia umurnya kira-kira 2 tahun lagi. Dia sampai 3 minggu diambil Tuhan. Tidak ada seorang pun tahu. Karena batas itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Mazmur 139 ayat 16b versi firman Allah yang hidup. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Saya balik lagi firman Tuhan kita ya. Ketika menghadapi krisis, Yesus mengenali batasnya. Sekarang waktunya. Kadang-kadang kita harus mengerti hal yang sama. Ada batasnya. Ada batas umur manusia. Setiap orang Kristen harus paham. Kita tidak selama-lamanya hidup dalam dunia. Karena tujuan akhir kita adalah kekal di surga bersama dengan Tuhan. Jalannya lewat macam-macam. Kita kepingin sederhana. Mungkin meninggal dengan tenang. Tahu-tahu tidur, dibangunkan, meninggal. Tapi ada orang yang harus meninggal lewat kematian. Ada juga orang yang meninggal karena sakit. Ada orang meninggal tiba-tiba kena bencana alam. Ada orang meninggal juga karena wabah seperti COVID sekarang ini. Jangan menghakimi orang. Ingat ya, Yesus mati pun lewat salib. Pelan-pelan saya terangkan sama saudara. Salib itu hukuman. Ya, salib pada zaman Tuhan Yesus itu hukuman. Hukuman yang paling berat yang dianggap sebagai kematian terburuk adalah disalib, disiksa. Dan bagi dunia itu memalukan. Tuhan sudah tentukan hidup kita manusia. Kita punya rumah, ada umurnya. Coba ya, pipa ledeng. Gereja kita ini mungkin sudah 55 tahun lebih. Dan pipa-pipanya mesti diganti. Kita punya kendaraan, mobil, motor. Ada waktunya di mana beberapa bagian mesti diganti. Ada barang-barang favorit yang kita milikin. Kesehatan kita, tubuh kita juga sama. Tapi harus pahami bahwa
Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mau tutup dengan kisah ada seorang yang bernama Paul G. Myers. Nah, dia cerita dalam Unlocking Your Legacy. Dia bercerita tentang mamanya. Oh, menyedihkan sekali. Jadi ceritanya orang ini orang sukses, orang kaya, diberkati Tuhan. Mamanya baru ditemukan 2 hari setelah mamanya jatuh. Jadi baru ketahuan 2 hari. Mamanya jatuh di rumah. Baru ketahuan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dirawat di sana. Tapi beberapa hari kemudian mamanya meninggal di rumah sakit. Itu tahun 1969. Paul J. Myers dia menulis dalam buku ini. Ketika dia menemukan mamanya pakai celemek, ya tahu ya ibu-ibu kalau masak kan pakai celemek itu. Nah, ternyata dalam celemek itu ada catatan. Tulisannya SS Hope 7 miles 7 cents. Wah, karena tahu ceritanya Paul Myers ini menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ternyata mamanya meninggal karena cerita ini. Kita tidak tahu ceritanya, saya mau terangkan. SS Hope, apa itu SS Hope? SS Hope itu sampai sekarang mungkin ada ya. Ini sebuah kapal. Kapal rumah sakit. Nah, ini keliling dunia, suka pergi ke negara-negara berkembang, negara miskin. SS Hope ini mengoperasi orang-orang yang tidak mampu. Jadi mamanya kan ditulis SS Hope, ada catatan di celemek itu SS Hope 7 miles, 7 mil, itu 11 kilo, 7 sen. Jadi mamanya ternyata berjalan 7 mil, 11 kilo. Ngumpulkan uang. Cuma dapat 7 sen waktu itu. Mau dipersembahkan untuk pelayanan SS Hope yang bagus ini. Myers dia bergumul dan dia berpikir seperti ini. Dia tidak sakit hati. Tuhan menerangkan pikirannya, membuka hatinya. Tuhan, aku tidak mau sakit hati. Mamaku berjuang. Mungkin dia kecapean. Mama sudah tua, harus jalan kaki 11 kilo. Mungkin dia jatuh. Tapi itu yang membuat Paul Myers akhirnya punya hati seperti mamanya. Dia menjadi orang Kristen kaya raya yang sangat dermawan. Dia sumbangkan jutaan dolar uangnya dalam nama Yesus untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Hatinya diubahkan Tuhan. Alih-alih sakit hati, mamanya menderita seperti itu. Tapi dia mau menjadi berkat buat orang lain. Mengatasi krisis dalam hidup, kita belajar dari krisis yang dialami Tuhan Yesus. Yang pertama, hargai emosi kesedihan kita. Yang kedua, minta alternatif. Jangan berhenti terus masalah emosi. Minta kehendak Tuhan. Walaupun kita tidak paham. Yang ketiga, kenali siapa kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau lihat hidup kita. Yang keempat, kenali batasan umur kita. Pahami dalam kehidupan saudara dan saya. Minggu ini kita bersedih semuanya. Tapi kita percaya Tuhan mengajari sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Betapa ku mencintai segala yang
bisa terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Mari kita mengangkat perjamuan ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Siapkan hati kita. Ini tubuh Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya, menebus segala dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini, inilah persekutuan dalam tubuhnya Kristus. Katakan haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan ini di atas kepala kita. Ini darah Kristus yang mengampuni segala dosa kita, yang menghapus segala kutuk, yang menghapus segala dosa kita. Angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini adalah persekutuan dalam darahnya Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penghiburan buat kami semuanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu, Tuhan hiburkan keluarga besar Bapak Yunus Tarmin. Tuhan hiburkan kami, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan pulihkan kota Surabaya. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan jamah yang lemah. Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah Tuhan. Tuhan pulihkan mereka yang menderita. Tuhan berkati, Tuhan cukupi kami yang kekurangan. Kiranya berkat Tuhan boleh mengalir. Angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Diberkatilah kaum pria. Diberkatilah kaum wanita. Diberkatilah suami istri. Diberkatilah anak-anak pemuda pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat melimpah rohani jasmani dari Bapa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mencatat kita dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.